Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 membahas tentang rekayasa genetik. Saya perkenalkan, nama saya Novansyah dan teman-teman saya Irma Zaida, Pangistiwa Yuning, Ismi Indana, Marotul Ma'rifah. Pengertian rekayasa genetik. Rekayasa genetika adalah suatu proses manipulasi gen bertujuan untuk mendapatkan organisme yang unggul. Rekayasa genetik merupakan salah satu pokok bahasan dalam ilmu bioteknologi secara ilmiah. Rekayasa genetik adalah manipulasi genetik atau perubahan dalam susunan genetik dari suatu organisme. Rekayasa genetik merupakan proses buatan atau sintetis dengan menggunakan teknologi DNA rekombinan. Manfaat rekayasa genetika berikut adalah: rekayasa genetika bila digunakan pada mikroorganisme pembantu dalam penciptaan obat-obatan baru yang tidak dapat dibuat. Rekayasa genetik kita membantu dalam proses remediasi biom yang merupakan proses pembersihan limbah dan polusi dengan bantuan organisme hidup. C. Rekayasa genetika telah membantu menurunkan penggunaan secara keseluruhan herbisida dan pestisida. D. Rekayasa genetik telah membantu dengan produksi vaksin dalam obat-obatan lainnya pada tanaman. Rekayasa genetik telah membantu menghasilkan cara yang lebih cepat dan lebih dapat diprediksi menghasilkan kultivar baru selanjutnya. Sifat kultivar yang lebih dikenal hari ini daripada yang pernah dikenal sebelumnya. Contoh dan penerapan rekayasa genetik. Poin A yaitu pertanian. Tujuan genetika di bidang pertanian, khususnya pemuliaan tanaman dan ternak, adalah untuk pengembangan varietas baru dengan hasil yang lebih tinggi dan ketahanan terhadap penyakit dan hama. Persilangan konvensional yang dilakukan dengan seleksi untuk merakit bibit unggul, baik tanaman maupun ternak, menjadi jauh lebih efisien berkat bantuan pengetahuan genetika. Poin B yaitu kesehatan. Tujuan dalam bidang kesehatan adalah salah satu contoh klasik kontribusi genetika di bidang kesehatan adalah diagnosis dan perawatan penyakit fenilketonurani atau PKU. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya yaitu industri farmasi. Tujuan dalam dunia farmasi, gen yang mengontrol sintesis obat-obatan jika diproduksi secara alami akan membutuhkan ongkos produksi yang tinggi. Jika diklon dan dimasukkan ke dalam sel-sel bakteri, maka bakteri akan memproduksi obat-obatan tersebut. Teknik rekayasa genetika memungkinkan dilakukannya pemotongan molekul DNA tersebut. Hukum, sengketa di pengadilan untuk menentukan ayah kandung bagi seorang anak secara klasik sering diatasi melalui pengujian golongan darah. Pada kasus-kasus tertentu, cara ini dapat menyelesaikan masalah dengan cukup memuaskan. Tetapi tidak jarang, hasil yang diperoleh kurang meyakinkan. Belakangan ini dikenal cara yang jauh lebih canggih yaitu uji DNA. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu perkembangan rekayasa genetika dari masa ke masa. Pada awalnya, kajian genetika bersifat non-molekuler. Para ahli genetika mula-mula terutama mengkaji bagaimana sifat atau gen diwariskan dari induk ke keturunannya selama reproduksi, serta bagaimana gen-gen bekerja sama mengontrol berbagai sifat, seperti tinggi badan, warna rambut, dan sebagainya. Ini dikemukakan oleh Brown pada tahun 1989. Perubahan arah pengkajian di bidang genetika baru terjadi pada tahun 1930-an, pada saat diketahui bahwa gen merupakan sesuatu yang bersifat fisik, sehingga sebagaimana halnya komponen-komponen sel lain, gen tersusun dari molekul-molekul, dan oleh karena itu seharusnya dapat dipelajari secara langsung dengan bantuan metode biofisik atau biokimia. Selanjutnya, lebih dari 35 tahun terakhir, para ahli genetika dan biologi molekuler berupaya memahami cara bagaimana informasi biologis tersimpan dalam gen, serta bagaimana informasi biologis tersebut berdaya guna bagi sel. Brown
dalam Sore Bima 2010 mengartikan genetika molekuler sebagai cabang biologis yang mengkaji seluruh aspek gen. Baik, selanjutnya ada hasil rekayasa genetika. Produk hasil karya genetika dilakukan dengan cara memasukkan materi genetik baru ke dalam genom individu suatu organisme. Jenis-jenis produk hasil rekayasa genetika antara lain terdiri dari yang pertama ada hewan hasil rekayasa genetika dan hasil olahannya. Yang kedua, tanaman hasil rekayasa genetika dan hasil olahannya. Yang terakhir, ada mikroorganisme hasil rekayasa genetika dan hasil olahannya. Hasil inovasi penting dalam biologi dan data dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan umat manusia karena memiliki berbagai keuntungan antara lain tahan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman. Yang kedua, toleran terhadap herbisida sehingga tak memiliki efek negatif terhadap penggunaan herbisida. Yang ketiga, tahan terhadap cuaca dingin. Yang keempat, tahan terhadap kekeringan dan air sehingga tanaman hasil rekayasa genetika mampu tumbuh pada kondisi lingkungan yang kering dan tahan yang mengandung garam tinggi. Yang selanjutnya dapat membantu menambah kekurangan jenis vitamin dan nutrisi tertentu. Yang selanjutnya sebagai sumber produksi obat dan vaksin. Yang terakhir sebagai remediasi lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurang kualitas hidup manusia dengan dapat diproduksinya berbagai jenis protein terapeutik yang dapat digunakan sebagai obat maupun untuk alat bantu diagnosis penyakit. Selanjutnya, keamanan hasil rekayasa genetika. Deskripsi dari tujuan penggunaan produksi hasil rekayasa genetika, perubahan genetik dan fenotip yang diharapkan harus terdeteksi. Identitas yang jelas tentang taksonomi, fisiologi, dan reproduksi produk hasil rekayasa genetika. Organisme yang harus digunakan sebagai sumber gen harus dinyatakan secara jelas dan lengkap. Metode rekayasa genetika yang digunakan harus mengikuti prosedur baku secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Karakteristik molekuler produksi hasil rekayasa genetika harus terperinci dengan jelas. Ekspresi gen yang ditransformasikan ke dalam sistem ekspresi harus stabil. Cara pemusnahan produksi hasil rekayasa genetika yang digunakan bila terjadi penyimpangan. Pengujian yang dapat dilakukan sebelum produk hasil rekayasa genetika diedarkan pada masyarakat antara lain meliputi kajian dampak produksi hasil rekayasa genetika terhadap keamanan lingkungan, kajian dampak produksi hasil rekayasa genetika terhadap kesehatan manusia, kajian dampak produksi hasil rekayasa genetika. Petunjuk mengenai pengawasan hasil produksi rekayasa genetika oleh Badan International Food Agriculture Organization atau FAO. Peraturan dan regulasi mengenai keamanan pangan yang terpadu harus diterapkan dengan baik untuk melindungi kesehatan masyarakat, di mana semua negara harus menempatkan peraturan dan regulasi tersebut seimbang dengan perkembangan teknologi. Pemindahan gen yang dapat menyebabkan alergi hendaknya dihindari kecuali telah terbukti bahwa gen yang dipindahkan tidak menunjukkan terjadinya alergi. Pemindahan gen dari bahan pangan yang mengandung alergen ke organisme lain tidak boleh diterapkan. Senyawa alergen yang dapat menimbulkan reaksi imunitas harus diidentifikasi. Validasi metode pengujian keamanan hasil rekayasa genetika harus divalidasi secara berkala. Perlu adanya pangkalan data tentang organisme transgenik yang digunakan sebagai sumber produksi pangan. Perlu dibentuk jenjang ring badan pengawas antara negara FAO untuk membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan keamanan produk hasil rekayasa genetika. Negara berkembang harus dibantu dalam pendidikan dan latihan tentang keamanan pangan dan komponen pangan yang ditimbulkan oleh modifikasi genetik. Sekian dari kami kelompok 9. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.